Nama saya Angela Fitri. Saya akan menjelaskan tentang eksperimen menentukan jarak antar bidang pada kristal grafit dengan metode difraksi elektron. Louis de Broglie mengajukan suatu hipotesis tentang sifat dualisme gelombang partikel pada suatu partikel atau elektron. Nah, Davison dan Germer itu mencoba untuk membuktikan hipotesis de Broglie. Tujuan dari eksperimen ini adalah menentukan jarak antar bidang pada kristal grafit dengan metode difraksi elektron. Dasar teori yang pertama adalah dualisme gelombang partikel. Apabila hipotesis de Broglie benar tentang sifat dualisme gelombang partikel pada suatu partikel, maka partikel akan memiliki panjang gelombang H per P, di mana H adalah konstanta Planck dan P adalah momentumnya. Nah, di sini ada set alatnya. Jadi, pada tabung katoda terdapat suatu filamen. Nah, filamen ini diberi tegangan sehingga melalui suatu reaksi termal, elektron keluar dari filamen. Nah, ketika keluar, elektron dipercepat oleh suatu tegangan yang sangat tinggi sehingga kecepatannya tinggi dan ditembakkan, dan berkas elektron ditembakkan ke arah kristal grafit yang sangat tipis. Bahkan dianggap dua dimensi. Nah, sehingga elektron akan menembus dan terdifraksi sehingga memunculkan pola difraksi pada layar. Nah, di sini apabila kita menelaah tentang energi pada elektron, dapat diketahui bahwa kecepatan elektron itu ketika dipercepat adalah sama dengan akar 2 eV per m, dan panjang gelombangnya dengan postulat de Broglie itu diketahui panjang gelombangnya adalah H per akar 2 m eV. Nah, di sini karena grafit itu diumpamakan sebagai kisi difraksi, maka kita harus mengetahui konsep difraksi itu sendiri. Nah, akan muncul pada difraksi akan muncul pola terang apabila memenuhi persamaan d sin theta sama dengan n lambda. Nah, sin tetanya itu dianalisis menggunakan trigonometri. Nah, di sini untuk theta yang sangat kecil berlaku sin theta sama dengan tan theta yang sama dengan r per l. Kemudian didapat untuk n sama dengan 1, d sama dengan l per r lambda. Nah, di sini ada struktur grafit. Jadi struktur grafit itu berbentuk heksagonal. Nah, grafit memiliki ikatan van der Waals dan kovalen. Apabila grafit yang digunakan sangat tipis, dapat diumpamakan bahwa grafit itu dua dimensi, sehingga kemungkinan gambarnya akan seperti yang ujung kanan atas. Nah, di situ ada D 110 dan D100 kan. Nah, menurut literatur D100-nya itu sama dengan 2,1 Armstrong dan D110-nya itu sama dengan 1,21 dengan rasio D100 per D110 adalah akar 3 per 1. Nah, variabel pada eksperimen ini adalah variabel bebasnya untuk tegangan pemercepat, karena tegangan pemercepat itu mempengaruhi panjang gelombang berkas elektron kan. Nah, apabila tegangan pemercepat ini diubah-ubah, maka diameter lingkaran hasil difraksinya akan berubah juga, sehingga variabel terikatnya adalah diameter lingkaran. Variabel kontrolnya adalah jarak dari grafit ke layar. Eksperimen ini adalah alat dan bahan. Prosedur percobaannya, jadi pada percobaan ini kita mengukur tegangan, mengubah-ubah tegangan, dan mengukur tegangan dengan voltmeter. Kemudian ketika tegangan diubah-ubah, diukur juga diameter cincin difraksi dengan jangka sorong. Kemudian jangan lupa untuk mengukur diameter bola kaca atau L. Nah, hasil dan pembahasan ini adalah hasilnya. Nah, ketika kita memplot hasilnya ini ke dalam suatu grafik panjang gelombang terhadap jari-jari cincin, di sini ada yang merah itu RI atau cincin pertama, yang hitam itu cincin kedua. Ternyata didapatkan D1 sama dengan 4,87 dan D2 sama dengan 4,32. Apabila dibandingkan dengan literatur yaitu 2,1 dan 1,21, ini kan memiliki selisih nilai yang sangat besar ya. Nah, faktor errornya itu kemungkinan satu, adanya atom pengotor. Jadi grafit tidak murni. Yang kedua, lempeng grafit tidak cukup tipis untuk diasumsikan sebagai dua dimensi, sehingga banyak kemungkinan berkas elektron melintasi bidang lain. Yang ketiga, karena tegangan yang digunakan sangat tinggi, kemungkinan terdapat energi disipasi dalam bentuk energi termal, sehingga tidak semua energi berubah menjadi energi kinetik elektron. Nah, yang keempat, sudut difraksi tidak terlalu kecil. Diketahui kan L-nya itu 130 mm dan D-nya itu sekitar 20 mm. Nah, itu tuh dapat dilihat bahwa L itu tidak jauh lebih besar daripada R gitu loh. Makanya persamaannya kemungkinan error besarnya itu dari situ gitu loh. Nah, yang kelima, adanya kesalahan pengukuran pada
dan penentuan cincin terang karena blur. Nah, yang keenam, ketidaktelitian alat ukur. Simpulannya, dari hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa jarak antar bidang pada kristal grafit adalah D1 sama dengan 4,87, D2 sama dengan 4,32.